kita mulai saja ya. Mohon konfirmasi bahwa suara saya cukup jelas dan slide saya dapatkan dari hati. Jelas, Pak. Ya, jadi kita mulai ya. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan. Jadi tanpa menunggu yang lain dan saya sudah record juga, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Mungkin minggu lalu saya belum sempat untuk online dan membuat video. Maka minggu ini saya recap ya secara ringkas. Jadi kalau Anda nanti ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai algoritma maju ya pada neural network atau JST atau jaringan syaraf tiruan, yaitu yang kita sebut dengan forward pass atau forward propagation. Nah, pada prinsipnya sangat sederhana ya. Kalau Anda perhatikan ya, di sini saya mencoba mendesain arsitektur JST yang sangat sederhana yang terdiri dari dua input layer, dua hidden layer, dua output layer. Ya, mudah-mudahan gambar terlihat ya. Ya, pada gambar ini di mana saya punya dua input layer. Ya, pada basicnya multi layer perceptron itu dibentuk dari kumpulan perceptron atau perceptron set. Nah, karena mereka dibentuk sedemikian sehingga arsitekturnya menjadi deep atau menjadi kompleks, maka dapat kita notasikan sebenarnya ya pada arsitektur ini bahwasanya ini adalah perceptron ya, perceptron pertama antara layer yang ini ya, yang di depan sini dengan yang di tengah. Itu adalah perceptron yang pertama. Kemudian layer yang di tengah dengan layer yang paling kanan itu adalah perceptron kedua. Jadi sebenarnya saya punya dua buah perceptron ya, antara layer yang hijau dengan yang merah dengan yang biru. Sebenarnya pada multilayer perceptron itu hanya menyederhanakan ya, menyederhanakan layer-layer perceptron ini menjadi golongan-golongan ya. Maka dari itu, layer yang paling depan kita golongkan sebagai layer input ya, atau yang biasa kita sebut sebagai input layer ya, input layer. Kemudian layer yang paling belakang berarti sebagai output layer. Nah, notabene di sini karena nanti pada aplikasinya Anda hanya mampu mendesain arsitektur dengan input dan output yang Anda inginkan. Ya, jadi yang tahu input dan juga outputnya hanya si pembuat. Ya, hanya si pembuat. Namun sementara bagian yang tengah atau bagian layer yang tersembunyi atau lapisan tersembunyi, nah di sini kita sebut sebagai hidden layer. Ya, jadi layer yang paling depan kita sebut sebagai input layer, yang di tengah kita sebut sebagai hidden layer, kemudian yang paling kanan berarti adalah output layer. Nah, pada masing-masing layer terdiri dari masing-masing neuron, ya neuron. Nah, kebetulan di sini neuronnya masing-masing dua, ya. Input layer memiliki neuron A1 dan juga A2, ya. Kemudian hidden layer juga mempunyai dua neuron, ya, atau saya bisa nyatakan H1 dan juga H2. Nah, kemudian output layer juga memiliki dua neuron. Ya, ini saya nyatakan sebagai apa ya? P1 dan P2. Artinya nilai yang ada pada output layer, ya, nilai neuron pada output layer itu adalah nilai yang diprediksi. Ya. Ini kalau kita berbicara pada domain prediktif. Karena pada
jaringan syaraf Tae-Yuan terdapat 5 domain. Ya, salah satunya adalah prediction atau prediksi. Oke, pada arsitektur ini semuanya dijembatani ya oleh bobot-bobot yang bergerak naik dan turun atau membentuk sebuah gradien ya pada suatu kurva gitu ya yang nanti akan kita gambarkan. Nah, gradien-gradien atau bobot-bobot tersebut ya kita notasikan sebagai W. Ya, jadi saya punya W dari W1 sampai dengan W8. Masing-masing menjembatani dari input ke hidden ke output. Karena kita hanya memiliki satu hidden layer. Tapi kalau kita punya beberapa hidden layer, berarti nanti akan ada interkoneksi antara hidden layer pertama dengan hidden layer kedua, hidden layer kedua dengan hidden layer ketiga, sampai dengan hidden layer M-1 sampai dengan hidden layer M. Kemudian hidden layer M ke output. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi kalau hidden layer banyak, konfigurasinya akan menjadi sebuah deret. Ya. Oke. Jadi apa itu algoritma maju? Ya, algoritma maju adalah algoritma yang mengukur performa dalam tanda kutip loss dan juga akurasi. Ya. Jadi output daripada forward pass adalah nilai loss atau nilai error dan juga nilai akurasi. Ya, pada arsitektur neural network. Nah, jadi outputnya adalah 2. Nah, di mana prosesnya akan menghitung bobot, ya, bobot pada arsitektur seperti di atas ini, ya, di mana bobot ini harus kita hitung berdasarkan koneksi-koneksi yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, di gambar sini, H1 ini belum memiliki nilai. Ya, H1 ini belum memiliki nilai. Ya. Artinya nanti ketika di soal pasti akan diinisialize atau diinisialisasi nilai A1 misalkan 0,01. A2 itu 0,9 atau saya ganti deh. Sesuai soal ya, maaf ya. Oke, misalkan ini 0,05. Ini 0,1. Nah, dari input tersebut maka harus men-trigger si nilai yang diprediksi ini misalkan harus mendekati target. Target 1 misalkan 0,01, target 2 misalkan 0,99. Ya, jadi kalau nilainya mendekati 0,05 dan 0,1, berarti outputnya 2 ini harus mendekati 0,01, 0,99. Ya. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi untuk menghitung bobot yang belum ada, artinya si neuron H1 ini belum punya nilai. Ya, belum punya bobot seperti A1, A2, kemudian T1 dan T2. Maka kita hitung ya dalam sebuah variabel Z. Ya. Z antara input ke hidden. Nah, di sini kan ada 2 nih. Berarti kita bisa nyatakan Z input hidden yang pertama. Yang ini berarti Z input hidden yang kedua. Atau ZIH1 dan ZIH2. Ya, maka saya notasikan untuk menghitung forward pass, sequence-nya adalah seperti ini. Ya. Anda menghitung bobot Z. Ya. Kemudian Anda tentukan fungsi aktivasinya. Ya, nilai bobot itu harus dinyatakan dalam sigma atau fungsi aktivasi daripada si Z tersebut. Ya, maka akan ada nanti di sini nilainya sigma ZIH2 dan sigma ZIH1. Ya. Sorry, ini seperti ini. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan sigma di masing-masing hidden layer, maka Anda lakukan step yang sama pada nilai prediktif. Ya. Artinya di sini akan ada bobot yang namanya nilai sigma Z hidden ke output kedua. Ya, berarti di sini adalah sigma Z hidden ke output yang pertama. Ini kan output pertama atau sama dengan dia si P1. Ya.
dia sama dengan si P1. Ya, dia sama dengan si P1. Ya. P1 adalah sigma ZHO1, P2 adalah sigma ZHO2. Ya, jadi secara interkoneksi seperti ini. For pass. Ya, di sini nanti harapannya kita bisa menghitung nilai error atau loss. Ya. Di mana Z akan berlaku menjumlahkan semua matriks yang saling terkoneksi antara layer input dan layer output. Ya, dalam tanda kutip ini persamaan perseptron. Ya, kalau Anda ingat materi minggu lalu, maka ini adalah persamaan perseptron. Ya, di mana bobot dikalikan semua nilai input ditambah bias. Ya, ini adalah perseptron. Ya. Nah, fungsi aktivasi dari Z kita notasikan sebagai sigma Z, ya, yaitu 1/1 ditambah epsilon pangkat minus Z. Nah, kebetulan fungsi yang seperti ini adalah fungsi, kalau saya nyatakan dalam fx ya, berarti sama dengan 1/1 ditambah e pangkat min x. Ini adalah fungsi sigmoid. Nah, nanti akan ada beberapa macam fungsi aktivasi. Jadi di sini saya sebut sebagai activation function atau disebut sebagai fungsi aktivasi. Ya, bobot daripada neuron yang dituju. Ya, baik dia di hidden layer ataupun di output layer. Ya, berarti bobot daripada neuron yang dituju itu kita hitung menggunakan fungsi aktivasi. Ya, kebetulan di sini fx-nya adalah sigmoid. Ya, nanti ada beberapa macam, tapi nanti saya akan bahas ya. Oke, ini alur sekuensial ya algoritma forward pass. Artinya kalau kita punya koneksi seperti diagram di atas nih, arsitektur di atas, berarti kita harus melakukan berapa kali perhitungan ya, dari A1 ke ZH1, kemudian ini juga dihitung, kemudian ini juga dihitung, ini juga dihitung ya. Jadi per parameter harus kita kalkulasikan. Jadi saya punya di sini 1, 2 ya, di sini juga 1, 2, kurang lebih 4 kali ya kalau kita sampai mendapatkan nilai MSE ya. Oke, saya lanjutkan ke soal kasus. Oke, ini adalah soal tugas forum ya sebenarnya, yang mudah-mudahan terlihat ya. Misalkan saya punya arsitektur RON sama ya 2x2, tapi nilainya sudah saya berikan di sini ya, bahwasanya A1 itu sama dengan 0,05. Sorry, ini ketebalan. Iya. Oke. Bahwasanya A1 adalah 0,05, kemudian A2 adalah 0,1. Atau biasanya orang juga menyebutnya bisa A, bisa I, bisa juga X. Ya, tergantung ya. Di sini kita pakai notasi ya, kalau pada soal notasinya kita adalah I ya, input ya, supaya memudahkan ya. I ya, neuron I1 bernilai 0,05 ya, ini adalah I1, sementara I2 adalah 0,1 ya. Misalkan I1 dan I2 ini adalah hasil pembacaan sensor ya, sensor 1 dan sensor 2 ya, hasil pembacaan sensor ya. Kemudian saya berikan di sini weight 1 sampai dengan weight 8, 0,15 sampai dengan 0,55 ya, terlihat jelas ya dalam bagannya. Kemudian bias 1 0,35, bias 2 0,6. Kemudian output yang diinginkan, artinya ini nilai target ya. Target pertama adalah 0,01. Target yang kedua adalah 0,99. Jadi harapannya ketika saya berikan nilai 0,05 dan 0,1, maka outputnya harus ini, gitu kan? Karena kita buat dia berpasangan. Ya. Nah, O1 ini adalah nilai yang diprediksi. Ya, yang tadi saya katakan bahwasanya dia adalah P1 ya, atau nilai yang diprediksi dari perhitungan network. Nah, atau tadi kita sebut sebagai fungsi aktivasi daripada ZHO1 untuk P1. Kalau untuk P2 berarti fungsi aktivasi daripada ZHO2.
Ya, betul ya. Gitu ya. Nah, maka ya ini Anda harapannya arsitekturnya hafal ya. Ya, karena saya akan melanjutkan ya. Saya geser sedikit. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ya arsitektur di sini, maka kita dapat menghitung bobot ZIH. Ya, jadi kan si H1 ini belum punya nilai. Ya, kalau Anda lihat arsitektur H1 belum punya nilai. Ya, maka kita harus cari dulu si H1. Ya, dengan cara menentukan bobotnya. Ya, kalau tadi kita pakai persamaan yang sekuensial, kita harus hitung satu persatu. Namun kita juga bisa nyatakan dalam fungsi matriks. Ya, matriks W. Ya, berarti kan kalau kita ngomong matriks berarti Z sama dengan W dikali B. W dikali I ditambah B. Ya, harusnya seperti itu. W dikali I ditambah B. Semuanya matriks. Ya, karena W ini konfigurasinya adalah 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian I ini berarti berapa? 1 kali 2. B ini juga 1 kali 2. Ya. Maka output dari Z adalah 1 kali 2. Ya. Ini kebalik. 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1. Yang kali ini harus hilang ya. Jadi nanti outputnya adalah 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Berarti Z nanti adalah array atau matriks 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Ya. Nah, si ZIH atau nilai bobot Z I itu input, H itu hidden, berarti ZIH adalah Z input ke hidden. Ya, kalau kita lihat arsitektur berarti ke sini ya. Nah, ini untuk H1 berarti dia berlaku menghitung si W1 dan W3. Yang ke sini berarti W2 ya, masuk W2 dan ini W4. Ya. Maka ZIH1 ya, ini kan berarti ZIH1 nih. Ya, ZIH1 itu masuk W1 dan W3. Ya, berarti dia harus seperti ini ya. W1 dikali I1 ya. Ini I1 dikali W1, kemudian I2 kali W3. Ya, kalau kita lihat koneksinya ya. I2 kali W3. Ya. Nah, ini kan kalau perkalian matriks berarti W1 dikali I1, W3 dikali I2. Ya, ditambah bias. Ya, ini nanti biasanya akan ada 2 matriks ini harusnya ya. B1 B1. Nah. Maka kita hitung ya dalam persamaan matriks ya. W1 dikali I1 ditambah W3 kali I2. Ya. Berarti kalau saya tuliskan ulang rumusnya, ZIH1 sama dengan W1 dikali I1 ditambah W3 dikali I2 ditambah B. Ya. Maka dia berlaku apa? 0,15 dikali I1 itu 0,05 ditambah 0,25 dikali 0,1 ditambah 0,35. Maka saya dapatlah 0,3825. Nah, begitu juga untuk ZIH2. Ya, ZIH2. Nah, setelah dapat Z-nya, maka kita harus masukkan ke fungsi aktivasi. Ya. Fungsi aktivasi untuk bobot si ZIH1 dan ZIH2. Ya, rumusnya adalah fungsi sigmoid. Nah, ini dia. Tadi bahwasanya 1/1 tambah E pangkat min X. Nah, X ini kita ganti Z. Ya, ZIH1 dan ZIH2. Maka saya dapatkan ZIH1 dan ZIH2 ya, sigma ZIH1 dan sigma ZIH2 masing-masing adalah sekian. Ya, ini adalah sigma ZIH1, maka yang ini adalah sigma ZIH2. Ya. Nah, ini
kalau kita kalkulasikan dari input ke hidden layer. Ya. Apakah prosesnya sudah selesai? Belum, karena kita belum sampai output. Ya, maka kita harus hitung sampai dengan output. Ya, kita lakukan hal yang sama dari hidden ke output ya sekarang. Berarti dari hidden ke output. Ya, ada di sini ya, hidden ke output. Oke. Nah, dengan persamaan yang sama, hanya kita merubah sisi inputnya. Ya, kalau tadi hidden layer di sini sebagai output, ya, maka dia sekarang sebagai input. Artinya kita bisa mengutip nilai si sigma ZIH1 dan sigma ZIH2 sebagai input. Artinya nilai ZIH itu ya ini ke sini. Ya, dia nanti sebagai input dari H ke O. Ya, dari H ke O. Oke. Kita lakukannya sama, ya. Maka saya dapat ZHO1 dan ZHO2 masing-masing sekian. Kemudian fungsi aktivasi daripada ZHO adalah sigma ZHO, yaitu 0,7569 dan 0,7677. Yang berarti ini adalah sigma ZHO1 atau nilai P1, nilai yang diprediksi pada output pertama. Nah, ini saya dapat P1 itu sama dengan 0,7569. Sementara yang kita inginkan nilai P itu harus mendekati si T1. Ya, artinya kita harus menghitung error. Ya, ini adalah goal daripada si forward pass. Ya, sampai Anda mendapatkan yang namanya loss function. Atau ada juga yang menyebutkan cost function. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, tidak ada ya, saya rasa. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, untuk membantu perhitungan Anda, ya sebenarnya saya buat sama ya, hanya mewakilkan fungsi di samping ya. Nah, source ini atau script ini hanya membantu Anda melakukan perhitungan. Di mana sigma ini berarti kita menghitung fungsi aktivasi, ya, atau ini activation function. Di mana dia berlaku, ini karena fungsinya divide berarti 1 per. Ya, satunya itu ini, kemudian pernya itu dalam koma. Jadi 1 ditambah, ini karena dia add, epsilon pangkat min Z ya, min X ya. Cuma nanti X ini kita ganti jadi Z ya. Kemudian saya deklarasikan W di sini ya, karena tadi saya punya W 2 kali 2, maka di sini harus 2 kali 2 ya. Ini berarti kita berbicara W1 sampai dengan W4 ya. Karena 0,15 dan 0,25. Kemudian A-nya ini input ya. A1, A2. Kemudian B ini adalah bias ya, tadi 0,35 ya. Kemudian kita jumlahkan, yang nilai Z adalah W1, ini kan berarti tadi W1 A1 ditambah W3 A2 ditambah bias kan. Nah, kita dalam source-nya seperti ini ya, sangat sederhana ya. Multiplication daripada matriks W kali A ditambah B ya. Kemudian kita cari fungsi aktivasinya si Z. Nah, tadi kan kita pakai fungsi sigma ya, maka kita panggil saja sigma daripada Z. Maka dapatkan delta daripada Z. Sigma daripada Z ya. Sigma daripada Z IH berarti ya. ZIH1 dan sigma ZIH2. Inilah saya dapat ya. ZIH1 dan ini ZIH2. Nah, ini sama seperti tadi inisial W ya, berarti ini adalah W5 sampai dengan W8. Ya, inputnya adalah tadi saya katakan SZ ya. Inputnya ini nih. Ya. Dia masuk ke sini jadi A sama dengan SZ. Kemudian prosesnya sama. Ya. Hanya untuk membantu saja. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah kita harus menghitung gap
ya antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang diinginkan. Ya, ini adalah nilai yang diprediksi tadi, ya ini adalah P1, berarti yang ini adalah T1. Yang ini P2, ini adalah T2. Ya, target ya. Ini berarti P2 itu tadi sigma Z HO1. Yang ini berarti sigma Z HO, sorry ini 2 ya. Ini 1. Ya. Maka kita bisa nyatakan loss function atau cost function. Jadi untuk bahasanya mencari error adalah loss function, yang mencari nilai loss atau cost function, yang dinyatakan dalam cost daripada weight dan bias dari suatu network, ya. Maka dia adalah min daripada selisih antara target dan juga yang diprediktif, ya. Yaitu target dikurang prediktif. Ini dia. Maka kita keluarkan nilainya, ya. Bahwasanya karena hanya terdiri dari 2 output layer, maka n-nya sama dengan 2, ya. Target dikurangin prediktif kuadrat, ya. Maka saya dapatkan nilainya ini. Kemudian dapat error di P1 ya, atau di T1 sebesar ini. Ini harus dibagi 2 lagi ya. Ini juga harus dibagi 2 lagi, ya. Ya, maka saya jumlahkan, nilainya adalah sekian. Ya. Ini harusnya di setengah ya. Nah, nanti tolong dicek lagi. Ini berarti harusnya adalah 0,28 ya, sekian. Berarti ini 0,025. Ini sekitar 28%. Ini berarti sekitar 2,5% errornya, ya. Berarti perhitungannya keliru ya. Tolong diperbaiki ya. Ya. Maka saya sudah dapat nih nilai loss-nya. Ya, loss-nya adalah sekian ya. Berarti ini adalah 61%,13. Ya. Nah, ini cara pertama ya, dengan fungsi MSE, mean square error. Tapi juga Anda juga bisa mencari nilai root-nya atau nilai akar daripada MSE, yaitu akar daripada cos WB. Ya, ini ya. Maka kita akarkan saja yang kita dapat tadi, maka error adalah sekian. Ya, 55,11%. Error keseluruhan network ya, bukan untuk satu neuron saja. Jadi keseluruhan network. Ya, 55%. Ya, masih besar. Maka kita harus nanti melakukan perbaikan. Ya. Kalau kita melihat network ya, ada variabel yang tidak mungkin untuk dirubah atau diupdate, yaitu input layer, ya. Di sisi input layer tidak mungkin nilai ini berubah, ya. Di sisi target juga tidak mungkin nilai ini berubah, ya. Nilai ini akan berganti-ganti, ya, artinya nilai bobot neuron yang ada di sini akan berganti-ganti sesuai nilai weight, ya, karena input dikali weight. Berarti nilai yang paling fleksibel yang kita bisa rubah-rubah adalah si weight, ya, W1 sampai dengan W8. Dia akan naik dan turun menyesuaikan dengan nilai optimum daripada masing-masing weight. Berarti yang membentuk gradient nanti adalah si W. Ya, tidak mungkin I, tidak mungkin T. Ya. Dan bias biasanya sifatnya statik. Ya, karena dia ada di bobot neuron. Ya, nilai pembaliknya tidak mungkin berubah. Ya, bias. Nah, berarti algoritma pembelajarannya ada pada ketika kita mengupdate si W. Ya, karena tugas siswa WordPress sudah selesai di sini, mencari nilai loss atau juga akurasi ya daripada network ya, atau CGST ya. Nah, ini selesai ya sampai di forward pass karena kita sudah menentukan nilai error
ya, atau loss function. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk mengupdate si W? PR di situ ya. Bagaimana caranya kita untuk dapat mengupdate si W? Ya, supaya W ini belajar dari iterasi ke-1 sampai dengan iterasi ke N. Ya, berapapun nanti iterasinya. Oke. Boleh saya lanjutkan ya? Nah, perhitungan yang tadi kita lakukan adalah materi minggu lalu. Ya, jadi kalau minggu lalu masih bingung bisa ditanyakan ya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah kita ingin mengupdate nilai W. Ya, karena W ini harus berubah ya dari iterasi ke iterasi sampai dengan iterasi ke akhir. Oke. Berdasarkan persamaan yang tadi ya, saya dapat P1 adalah 0,75. P2 adalah 0,76. Ya, atau ini tadi si sigma ZHO2. Yang ini tadi sigma ZHO1. Ya, masih ingat ya. Ya. Nah, kalau forward pass berarti algoritma menghitung secara maju. Nah, sekarang kita ngomongin backward pass ya, atau back propagation. Oke. Jadi apa itu back prop atau back pass? Ya. Tujuan daripada back prop ini adalah untuk mencari nilai bobot yang optimum atau nilai weight yang paling optimum. Ya, misalkan kalau saya gambarkan dalam sebuah grafik gitu ya. Misalkan tadi pergerakan W1 di sini ya. W1 optimumnya harus di sini ya. Dia harus membentuk suatu grafik ya, saya nggak tahu bentuknya bagaimana, yang penting dia grafik gitu ya. Diharapkan W itu ada di nilai di sini XW gitu ya, saya nggak tahu XW itu berapa, tapi intinya setiap W yang bergerak di sini gitu ya harus mendekati XW ini ya. Misalkan tadi inisial W tadi berapa, 0,15 ya, 0,15 di sini, ternyata 0,15 lebih rendah daripada XW, maka W1 harus naik pada iterasi selanjutnya. Nah, misalkan pada iterasi kedua saya dapat W1 yang baru ini misalkan 0,35 lebih tinggi daripada XW, maka pada iterasi selanjutnya W1 harus turun. Begitu seterusnya, naik turun naik turun. Ya, ini berlaku daripada W1 sampai dengan W8. Karena dia akan membentuk gradien ya kalau kita mapping dalam koordinat 3 dimensi. Oke. Nah, tujuannya daripada backprop atau backpass ini menentukan nilai W yang paling optimal ya, sehingga dapat kita nyatakan dalam suatu fungsi partial derivatif E ini adalah MSE ya yang tadi kita tentukan terhadap W. Ya, W mana yang kita inginkan ya. Kalau kita lihat dari network tadi, ya misalkan saya ambil di sini ZHO1 ya, ZHO1. ZHO1 terkoneksi dengan sigma Z IH1. Ya, ini sigma ZHO1 maka akan terkoneksi dengan sigma Z IH1 karena kita bergerak mundur ya terhadap si W5 ya, terhadap si W5. Nah, begitu juga selanjutnya nanti kalau kita ingin koneksikan dia dengan sigma Z IH2 berarti kita berbicara dia terhadap W6 ke sini berarti W7. Jadi pengaruh daripada MSC1 ini MSC1 ya, error di ZHO1 adalah W5 dan W7 ya, W5 dan W7 berdasarkan arsitektur tadi ya.
Maka partial derivatif E, yaitu berarti keseluruhan MSC1 tambah MSC2 ya, terhadap W, maka kita bisa tarik dia secara chain rules. Ya, secara chain rules. Ya, artinya dia saling terikat antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, maka si E ini adalah tadi ya, MSC1 tambah MSC2. Ya. Dia akan mengikat bobot si output layer atau nilai yang diprediksi, yaitu P1 dan P2. Makanya di sini dia mengikat si delta ZHO. Ya, baik dia ZHO1 ataupun ZHO2. Berarti kan di sini dia mengikat P1 dan P2 ya. Kemudian kalau kita mengingat untuk mendapatkan sigma ZHO ini, kita harus mencari ZHO dulu. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai si sigma ZIH. Ya. Kan kalau kita tarik mundur seperti ini ya, jelas ya. Maka fungsi derivatif daripada MSC terhadap W, berarti ini WHO ya, hidden ke output ya, atau output ke hidden ya. Maka berlaku derivatif MSE terhadap sigma ZHO ya, terhadap sigma ZHO. Mana pointer saya? Ya ini dia, terhadap sigma ZHO ya. Baru sampai sini. Maka kita hitung lagi, dikalikan dengan derivatif sigma ZHO terhadap ZHO itu sendiri ya, ada di sini ya, kita cari derivatifnya. Kemudian derivatif ZHO terhadap si W ya, derivatif ZHO terhadap si W, sehingga nanti kita bisa menekan nilai W untuk mengupdate. Sorry, ini kan berarti ada di W5 ya, ada di W5 atau W7 ya. Maka dia harus men-trigger si ZIH agar nilai W1 juga bisa diupdate ya. Jadi dia akan terus seperti itu ya. Oke, sampai sini harapan saya Anda paham ya, bahwa misalnya konektivitasnya seperti ini ya. Kalau misalkan satu neuronnya itu saya zoom ya, maka layarnya seperti ini ya. Nah, secara umum ya, partial derivatif daripada E ke W5 atau WHO adalah seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, mohon Anda mengingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, maka dapat kita pecah ya. Ini kan ada 3 proses seperti ya, proses yang biru, yang orange, dan juga yang hijau ya. Maka kita cari dulu derivatif E terhadap sigma ZHO ya. Tadi derivatif E itu adalah MSC1 tambah MSC2 ya, terhadap ZHO ya, baik nanti dia ZHO1 atau ZHO2 ya. Nah, kemudian kita tahu MSC1 adalah setengah dikali target dikurang sigma ZHO1 ya. Begitu juga untuk MSC2 ya, target 2 dikurang sigma ZHO2 ya. Anda lihat lagi arsitektur yang tadi ya. Ya, karena arsitektur tadi kan seperti ini ya. Di sini ada target 1, di sini ada target 2 ya, masing-masing dia berselisih dengan si sigma ZHO1, berarti di sini terhadap sigma ZHO2 itu ya. Maka kita keluarkan rumus SMA tadi seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan misalkan ya, misalkan saya ingin menghitung partial derivatif terhadap ZHO1 ya, terhadap ZHO1 yang ada di sini ya. Maka yang akan diturunkan pada fungsi derivatif ZHO ini terhadap ZHO1 saja ya. Yang berarti nilai ini nanti akan kosong karena sigma ZHO2 kalau diturunkan dengan sigma ZHO1 0 ya. Contoh misalkan X kuadrat ya ditambah Y kuadrat, ini kita turunkan terhadap si DX ya kan, masih ingat? Halo? Nah, masih ingat derivatif kan? Berarti ini akan berlaku 2X ditambah 0 kalau kita turunkan
Ya, paham ya? Jadi dapat kita transformasikan seperti itu. Ya, basicnya dari derivatif. Ya, jadi kalau misalkan fungsi d turunan daripada x kuadrat plus y kuadrat terhadap dx, maka dia adalah 2x plus 0. Maka ini juga sama. Ya, terhadap ZHO1 berarti ini 0. Nah, kemudian kita turunkan fungsi yang sigma ZHO1. Ya. Kalau kita turunkan berarti 2 ini keluar. Ya, jadi di sini 2. Setengah tetap. Kemudian fungsinya akan dikurang 1. Ya, 2 dikurang 1. Kemudian min 1 ini adalah turunan daripada si ini. Ya, sigma ZHO1. Min sigma ZHO1. Ya, kalau diturunkan jadi min 1. Nah, ini harapannya Anda paham, masih ingat ya matematika diferensial ya. Oke, nah berarti kita hanya kombinasikan. Kalau saya kombinasikan, berarti derivatif E terhadap sigma ZHO1 adalah ini. Ya, karena kalau saya kalikan, hasil ini adalah minus target dikurang sigma ZHO1. Atau mudahnya adalah sigma ZHO1 dikurang target. Nah, maka saya dapat derivatif E terhadap ZHO. Ya. Oke, paham ya? Kalau masih ada isu silahkan Anda bisa interrupt ya. Nah, berarti kita selesai. Baru sampai sini. Ya. Kita selesai yang ini ya. Nah, kemudian kita harus menentukan juga ya. Yang ini ya. Derivatif sigma ZHO terhadap ZHO. Nah, ini yang kedua nih, garis yang oranye. Nah, ini dia. Kita tentukan. Nah, maka ya derivatif si sigma ZHO terhadap ZHO ya. Nah, kita ingat bahwasanya sigma ZHO itu adalah sigmoid ya, fungsi sigmoid. Ya. Nilainya ada sekian. Nah, kalau kita masih ingat ya persamaan diferensial ya, ketika ada fungsi fx ya, 1 dibagi 1 ditambah f pangkat minus x atau epsilon minus x, maka fungsi derivatifnya adalah ini, fx dikali 1 dikurang fx. Nah, ini sudah persamaan. Kalau Anda lihat tabel diferensial, nah ini ada. Nah, jadi kita hanya ambil saja dari persamaan tersebut ya. Nah, jika fx ini adalah sigma ZHO, maka kita ganti saja. Fx itu ya sigma ZHO. Ya, tergantung Anda lihatnya kemana di sini. ZHO1 maka sigma ZHO1, sigma ZHO1. Ya, paham ya sampai situ? Oke, berarti tahap ketiga kita tentukan derivatif ZHO terhadap W. Nah, ini kenapa dikatakan partial derivatif? Karena kita tentukan satu-satu nih. Kita tentukan satu-satu. Berarti yang terakhir adalah partial derivatif ZHO terhadap W. Oke, sorry. Ada di bawah. Ya, dari sini ya. Ya, tadi ini sudah selesai. E terhadap si sigma ZHO. Yang ini ya, selesai. Kemudian ini selesai juga. Yaitu yang tadi yang ini, yang tengah. Kemudian terakhir adalah ZHO terhadap W. Ya, nah ini dia. Maka ZHO terhadap W ya, kalau kita ingat ya, fungsi ZHO tadi ya adalah W dikali sigma ZIH. Karena sigma ZIH ini adalah input. Ya, ini adalah pengganti input. Ya, pengganti input. Kalau Anda cek tadi di forward pass ya, bahwasanya dia tadi kalau saya jabarkan adalah W5 dikalikan dengan sigma ZIH1, kemudian ditambah W7 dikalikan dengan sigma ZIH2. Nah, kalau tambah bias. Ya, maka ZHO seperti ini.
kita turunkan terhadap W ya, karena ini ada W-nya, maka W kita turunkan terhadap W ya, 1 min 1 jadi 1, maka nilainya adalah sigma ZIH ya. Ini berarti adalah nilainya sigma ZIH ya. Paham ya? Oke, kemudian kita kombinasikan semuanya ya, kita kombinasikan semuanya. Nah, misalkan saya ingin mencari nilai W5 ya, W5 yang baru berapa gitu kan, terhadap MSE tadi ya, maka derivatif E terhadap W5 persamaannya ini ya. Tadi ada 3 step saya sudah jelaskan. Sebenarnya kita bisa jabarkan persamaannya seperti ini nih ya, derivatif E terhadap W5 ya, di mana nilai yang daripada derivatif E terhadap ZHO1 ya, ini ya, berarti cross ini disebut delta ya, delta ya, maka delta ini adalah ini nih. Nah, ini delta nih ya, delta ya, maka kita bisa hitung ya, delta dikali tadi sigma ZIH1 ya. Nah, ini kan kalau dari arsitektur sigma ZHO1 tadi 0,7569 dikurang target 0,1. Kemudian sigma ZHO1 0,7569 masih sama. Kemudian sigma ZIH1 ada 0,569. 619 ya. Maka derivatif E terhadap W5 ya, maka seperti ini. Ya, kita kalikan semuanya. Ini dikalikan, ini juga dikalikan. Dapat 0,0817. Ini baru di W5. Maka kita tentukan derivatif E untuk W6 sampai dengan W8. Ya. Ini kalau pakai fungsi sekuensial ya. Memang agak banyak. Ya, makanya kita rubah dalam bentuk matriks. Ini sama nih ya. Bentuk matriks. Bentuk matriks daripada derivatif E terhadap W, di mana W itu berarti konfigurasinya dari W5 sampai dengan W8 ya, atau D5 D8 ya. Maka saya turunkan, nah ini berdasarkan penjelasan tadi ya, saya tinggal keluarkan saja di sini ya rumusnya, nanti Anda pahami sendiri ya. Nah, untuk mendapatkan nilai W5 yang baru ya, nilai W5 yang baru, saya membutuhkan sebuah variabel ya, di mana variabel ini akan mengatur cepat atau lambatnya si algoritma learning ya, untuk mencapai nilai akurasi tertentu ya, yang kita sebut sebagai learning rate atau alpha ya. Ada yang nyebutnya alpha, ada juga menolasikan delta. Dia adalah learning rate. Nah, learning rate akan menentukan seberapa cepat si W itu harus mencapai sebuah threshold atau nilai akurasi yang kita inginkan, atau nilai error yang kita inginkan, yang kita sudah tentukan ya. Semakin besar learning rate ya, karena kan nilainya dari 0 sampai dengan 1 ya. Ya, berarti semakin besar learning rate, atau ketika learning rate-nya 1 ya, maka pergerakan grafik akurasi tidak overlapping ya, tidak overlapping ya, dia akan naik seperti ini ya. Nah, ketika akurasinya naik seperti itu, maka otomatis loss-nya akan berlawanan ya, dia akan turun seperti ini ya, turun drastis ya. Semakin besar learning rate ya, semakin kecil learning rate ya, akan membuat pergerakan algoritma itu landai. Jadi proses trainingnya itu akan landai ya, loss-nya akan landai gitu ya. Kemudian akurasinya juga akan landai. Nah, kemudian pertanyaan, mana yang bagus ya, ya, tergantung kondisi ya, karena nanti pada aplikasinya kita harus memvalidasi data ya, dari proses training, validasi itu sendiri, dan juga testing ya. Ketika nilainya tidak overfit ya, antara tiga parameter tersebut ya tadi, training, validation, and testing ya. Nah, pergerakan
akurasi pada tiga variabel tersebut harus sama. Artinya ketika akurasi si training ada di sini, maka si testing juga harus mengikuti dan juga validasi juga harus mengikuti. Ya tidak boleh training di atas tiba-tiba testing di sini, validasi di sini. Itu tidak bagus algoritma, tidak overfit. Yang bagus dia akan mengikuti. Nah, bisa jadi nilai running rate yang dipaksakan terlalu tinggi akan menyebabkan modelnya tidak overfit. Ya, artinya ketika di training akurasinya tinggi, tapi ketika ada data baru masuk, akurasinya rendah. Nah, itu tidak kita inginkan, gitu ya. Jadi algoritmanya hanya bagus ketika dilatih. Ya, ketika ada data di luar data latih, model tidak bagus. Nah, ini banyak terjadi. Ya, karena kita men-set nilai learning rate terlalu tinggi. Ya. Nah, ini saya misalkan learning rate, ya saya misalkan ya. Jadi di soal nanti akan disebutkan ya. 0,01. Ya. Pada kasus ini, ya 0,01. Maka W5 yang baru adalah W5 dikurang dengan rate dikalikan dengan derivatif MSE terhadap W5. Yaitu 0,4 dikurang 0,01 dikalikan, ya ini, nilai ini kan tadi kalau kita dapat 0,08167 ya. Yang ini tadi kalau saya hitung berarti dapatnya minus 0,0236. Yang ini berarti saya dapat 0,0819. Yang ini saya dapat minus 0,0236. Ya, maka saya hitung seperti ini. Ya, nilai W5 sampai dengan W8 berturut-turut, ya ini. Ya, artinya kalau kita lihat pergerakan W5, ya W5 ini menurunkan grade daripada si weight itu sendiri. Ya, dari 0,4 turun dia menjadi 0,3992. Ya, berarti dia terus mencari nilai yang optimum. Makanya proses learning ini ya terus dilakukan sampai dengan iterasi tertentu. Ya. Ya, makanya nilai akurasi nanti juga bisa disebabkan oleh satu faktor, yaitu jumlah iterasi. Ya. Tapi ada satu kondisi di mana nilai akurasi itu tidak bisa naik lagi. Ya. Nah, ketika nilai akurasi itu tidak bisa naik lagi, maka harus ada yang kita rubah. Ya, bisa saja arsitektur tadi kan 2 kali 2 kali 2. Ya, kita ganti misalkan jadi 2 kali 3 kali 3 kali 2. Ya, hidden layer jadi 2, yaitu masing-masing 3 kali 3. Ya, bisa jadi dengan berubah arsitekturnya ya untuk meningkatkan akurasi. Ya, tapi dengan menambah learning rate yang terlalu berlebihan itu menambah akurasi tapi menurunkan performa. Ya, performa dalam tanda kutip ya, karena harus ada 3 nih yang kita validasi. Akurasinya harus mendekati ya antara training, validation, and testing. Ini saya akan ajarkan nanti ketika tahap implementasi ya, ya untuk menggambarkan training, validation, and testing. Ya, jadi saya sudah dapatkan nih ya W5 sampai dengan W8 yang baru ya, sehingga saya dapat gambarkan ya arsitektur yang baru. Nah, seperti ini ya. Tadi saya sudah dapat apa? Sigma Z IH1 ya. Ini Sigma Z IH2. Ini berarti Sigma Z HO1 atau dia P1 ya. Ini berarti Sigma Z HO2 atau dia tadi P2 ya. Kemudian saya berhasil mengupdate W yang baru ya. Ini adalah W5 yang baru. Ini adalah W6 yang baru. W6 yang baru itu dia naik ya. Ya, ini turun ya. Kemudian W7 yang baru dia turun. W8 yang baru dia naik. Ya. Nah, nanti kita akan tentukan juga nilai W1 yang baru berapa ya. Sampai dengan W4 yang baru itu berapa. Oke, sampai sini silakan jika ada pertanyaan.
Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah selesai mencari W5 sampai dengan W8. Ya. Maka PR-nya adalah mencari W1 sampai dengan W4. Ya. Nah, karena konsep daripada artificial neural network ini adalah chain rule, artinya nilai trigger pada satu neuron tertentu akan mempengaruhi neuron yang di ujung, maka kita harus hitung dari belakang lagi. Nah, karena kan kita backward ya. Berarti untuk menentukan derivatif MSE terhadap W1 ya, kita harus menghitung ya, sama ya seperti tadi ya, derivatif E terhadap sigma ZIH1, kemudian derivatif sigma ZIH1 terhadap ZIH1, kemudian ZIH1 terhadap W1 ya. Nah, coba kita turunkan ya, derivatif E terhadap sigma ZIH1 ya. Nah, ternyata input daripada sigma ZIH1 itu ada dua. Ya, kalau Anda lihat arsitekturnya, nah, ZIH1 itu di sini. Dia inputnya ada dua, yaitu daripada ZHO1 dan ZHO2. Maka kita harus jumlahkan fungsi derivatif daripada MSC terhadap sigma ZHO1 dengan MSC terhadap sigma ZHO2. Karena yang masuk ke ZIH1 itu ada dua. Begitu juga nanti ZIH2. Ya, sama ya. Nah, yang membedakan nanti koneksi si W-nya aja. Maka saya hitung ya, derivatif MSC terhadap sigma ZIH1 yaitu tadi ada dua ya, derivatif MSC terhadap ZHO1 dan ZHO2. Nah, saya keluarkan dulu yang ZHO1 ya. Yang ZHO1. ZHO1 kalau tadi kita lihat berarti dia MSC E terhadap ZHO1 ya dikalikan dengan ZHO terhadap sigma ZHO itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat arsitekturnya ya, bahwasanya derivatif ZHO terhadap ZIH1 jadi adalah W5. Ya, kan tadi ada di sini ya dia. Dia adalah si W itu sendiri. Ya. Derivatif ZHO terhadap ZIH adalah W5. Ya. Nah, kemudian yang merah lagi ya derivatif derivatif MSE terhadap ZHO1. Nah, ini yang harus kita cari. Ya. Bahwasanya dia adalah derivatif E terhadap sigma ZHO1, kemudian derivatif sigma ZHO1 terhadap ZHO1. Ini sama seperti yang tadi. Ya. Maka ini berlaku ya, derivatif E terhadap sigma ZHO1 tadi saya dapat di sini ya, 0,7569. Ya, Anda lihat lagi fungsi yang atas. Ini juga sama ya, fungsi yang atas yang kita mencari W5. Ya. Kemudian kita hanya kalikan dengan ya ini derivatif ZHO terhadap ZIH ya, atau si W5 ya, atau si W5 yaitu 0,759. Ini saya dapat ini ya 0,814 ya, maka saya dapat 0,1393 ya, tinggal dikalikan dengan 0,4 ya, dikalikan dengan 0,4, maka saya dapat sigma ZHO1 yaitu 0,1393 dikali 0,4 ya. Oke, ini baru satu sisi ya, satu sisi si MSC1 terhadap ZHO1. Kemudian Anda harus menentukan sendiri MSC2 terhadap ZHO2 ya, hanya mengganti nilai yang satu menjadi dua-dua ini ya. Sehingga ya kalau
kita keluarkan nih fungsinya, ya berarti kan dia seperti ini ya. E2 terhadap ZHO2 ya. ZHO2. Ya. Berarti dia adalah derivatif E2 ya terhadap derivatif ZHO2 ya dikalikan dengan derivatif derivatif ZHO2 terhadap derivatif sigma ZiH1. Atau tadi ini adalah kalau ke atas W7 ya. Ini adalah bukan W5, W7. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya dia ini. Yang ke atas. Yang ke atas ini bukan W7, sorry, W6 ya. Ini W5, ini W6. W6 ya. Ini adalah W6. W6. Ya, lihat saja arsitekturnya. Akan lebih mempermudah. Maka dengan demikian ya derivatif MS terhadap weight 1 ya, ini persamaan yang tadi. Ya, saya turunkan saja. Ini saya tadi dapat 0,1319 dikali 0,4 ya. Jadi tambah ini tadi saya dapat yang kedua. Kemudian ini sama ya. Yang tadi turunan daripada si fungsi Zigmuth ZIH ya. ZIH. Ini kan sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min ZIH ya. Ini kalau saya turunkan jadi Fx ya dikalikan dengan 1 dikurang Fx ya. Atau ini. Yang kemudian dikalikan nilai inputnya. Ya. Maka saya dapat W1 adalah 0,0044. Ya. Maka ini kita lakukan untuk W2 sampai dengan W4. Nah, ini dia. Ya. W2 sampai dengan W4. Sama ya, fungsi delta tadi D1 sampai dengan D4 itu yang ini ya. Ini fungsi delta ya. Maka sederhananya ini delta 1 dikalikan A1, delta 2 A2 dan seterusnya sampai dengan D4. Ya, maka kita update ya nilai W1 sampai dengan W4 ya berdasarkan perhitungan tadi ya. Saya dapat W1 yang baru adalah 0,1419. Artinya dia dari 0,15 diturun ya W1 yang baru, W2 yang baru dia juga turun, W3 yang baru juga turun, W4 yang baru juga turun ya. Maka arsitektur yang final pada iterasi pertama. Nah, ini baru satu epoch ya atau satu iterasi adalah seperti ini. Ya, adalah seperti ini. Jadi iterasi yang final ya pada epoch pertama adalah seperti ini. Nah, kenapa nilai weight ini sangat penting ya, kita harus update pada tiap iterasinya ya. Jadi misalkan gitu ya, ada orang yang sudah membuat model untuk mengklasifikasikan helm ya, misalkan helm mana helm SNI dan mana helm tidak SNI ya. Misalkan si A sudah buat gitu ya model yang dilatih untuk mengklasifikasikan helm. Nah, kemudian Anda ingin mengklasifikasikan apa ya? Misalkan keretakan pada bearing ya, foto misalkan keretakan pada bearing. Ini ingin mengklasifikasikan jenis keretakan pada bearing. Ya. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Bagaimana yang model dilatih untuk mengenali helm saja bisa digunakan untuk mengenali bearing. Ya, artinya Anda melakukan pre-train. Ya, melatih model yang sudah dilatih sebelumnya. Ya, model yang sudah dilatih sebelumnya berarti dia sudah mempunyai bobot yang diupdate pada iterasi terakhir, yaitu si W ini. Ya seperti ini. Ini adalah bobot pada iterasi terakhir, pada iterasi pertama. Jadi konsep ini kita sebut sebagai konsep transfer learning. Ya, artinya Anda tidak perlu membuat model yang baru, hanya menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya, kemudian dilatih ulang agar dapat mengenali dua jenis. Berarti kan sekarang yaitu si helm
dan juga si bearing, gitu ya. Ada dua. Nah, jadi semakin dilatih lagi, semakin pintar lagi. Ya. Setelah model bearing selesai, kemudian si C pengen untuk memprediksi jenis anthurium, ya, tanaman hias, ya, tanaman hias jenis A, jenis B, ya, itu bisa. Ya, jadi konsepnya ada transfer learning. Kita tidak membuat arsitektur sendiri, tapi ketika input dan outputnya itu mempunyai dimensi yang sama, kita bisa gunakan. Nah, itu yang susahnya. Ya, susahnya Anda mempersiapkan dataset dengan input dan output dengan dimensi yang sama. Maka diperlukan suatu proses. Adalah proses sebelum pelatihan atau yang kita sebut sebagai pre-processing dataset. Nah, ini nanti akan saya ajarkan ketika di tahap implementasi. Nah, jadi proses backward pass ya berhasil mengupdate nilai width ya. Nah, ini masih pada iterasi pertama. Nah, kemudian kapan nilai E ini harus kecil gitu ya, artinya akurasinya tinggi gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan sebanyak 10.000 kali perhitungan misalnya ya. Ini nanti kita bisa simulasikan ya pada minggu selanjutnya ya untuk implementasi algoritma forward pass dan juga backward pass ya. Tapi nanti akan lebih teknis lagi, saya akan menjelaskan preprocessing dataset ya, normalisasi dan sebagainya macamnya ya, karena ini penting ya. Jadi Anda nanti siapkan ide dari sekarang untuk membuat kasus sendiri gitu ya, baik dia prediksi ataupun klasifikasi ya. Jadi selesai backward pass sampai sini, silahkan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ya, silakan. Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada nanti harapannya tugas forum 5 itu ada sedikit koreksi ya. Kalau Anda bingung ini inputnya yang mana, di post sudah saya update lagi tugasnya, atau di grup ya tadi saya sudah share ya. Tugas forum 6 juga di sana. Jangan lupa ada TB1 di tugas minggu ke-6. Jadi jika ada waktu luang kerjakan, jangan terlalu mepet karena waktunya hanya seminggu ya, antara TB1 dan juga forum 6 itu bersamaan ya. Jangan terlena, nanti TB1-nya itu penting ya, menggantikan nilai UTS ya. Oke. Siap, Pak. Oke, cukup ya. Yakin tidak ada pertanyaan? Pak, ini nanti video rekamannya di-share kan, Pak ya? Iya, ya saya share nanti. Saya share iya, di grup terima ya. kasih, Pak. Ya, siap. Oke, ada lagi? No? Cukup dulu? Oke. Ya, silakan. Oke, saya rasa cukup berarti ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi nanti silakan tolong Anda pelajari, Anda kerjakan tugas forum 6 dan TB1 ya. Deadline-nya adalah tanggal 17 ya, tanggal 17. Keduanya berbarengan ya. Nanti kalau ada kendala teknis segera hubungi saya untuk TB1 ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada silakan. Jika ada pertanyaan silakan. Belum, Pak. Belum. Oke, cukup berarti ya. Mudah-mudahan nanti ada pelajari ulang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti kita akan jadwalkan online lagi ya. Saya akan infokan di grup untuk tahap implementasi ya. Kita akan menggunakan Google Collaboratory ya. Nanti Anda coba baca-baca dulu Google Collaboratory itu apa ya.
Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.